Sahabat sekalian, esok harinya seluruh jamaah merasa kaget kenapa kayu yang besar ini sudah ada di pinggir laut. Tapi mereka bingung juga berpikir bagaimana untuk memindahkan kayu yang besar ini ke Pulau Jawa. Dan perahu pun tidak mungkin bisa memuat kayu sebesar ini. Akhirnya seluruh jamaah disuruh pulang duluan ke Banten. Luar biasa, setelahnya sampai ke Banten, ternyata kayu yang besar itu sudah ada di lokasi masjid yang akan dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ide Tokoh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sehat selalu dan selamanya diberikan kemudahan, rezeki yang halal juga berkah dan tanpa batas. Sahabat sekalian, di kesempatan kali ini saya akan membahas seorang tokoh ulama yang sangat terkenal. Beliau berasal dari daerah Caringin, Banten, yang bernama Syekh Asnawi Al-Bantani. Beliau adalah merupakan putra dari Tubagus Abdurrahman dari Ratu Sabiah. Dan kemudian kita ketahui bahwa beliau itu lahir sekitar tahun 1270 Hijriah atau sekitar tahun 1850 Masehi. Nah sahabat, perlu Anda ketahui kenapa Syekh Asnawi ini punya gelar dengan sebutan Tubagus, karena beliau merupakan cucu dari Sultan Hasanuddin Al-Bantani yang tentu saja ke atasnya adalah merupakan putra kesayangan dari Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Dan menurut riwayat bahwa Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ini adalah merupakan cucu Rasulullah SAW yang ke-22. Sedangkan dari pihak ibunya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, beliau adalah merupakan putra dari Nyai Roro Santang bin Prabu Siliwangi. Jadi jelas sahabat sekalian bahwa dalam diri Syekh Asnawi Al-Bantani ini mempunyai wibawa dan karismatik yang luar biasa, karena kedua-duanya merupakan keturunan dari pembesar. Sahabat sekalian, siapa yang tidak merasa bahagia karena mempunyai anak yang soleh juga cerdas semenjak kecil? Karena Syekh Asnawi Al-Bantani ini sejak usia 9 tahun otaknya sudah luar biasa cerdasnya dan rajin sekali belajar. Sehingga pada usia 12 tahun maka beliau sudah hafal benar tentang Quran dan isi daripada Al-Quran. Tetapi sayang pada usia 12 tahun beliau ditinggal oleh ayah yang dicintainya. Dan kemudian beliau ingat akan amanah dari ayahnya supaya belajar atau mencari ilmu ke negeri seberang, tepatnya yaitu ke negeri Arab Saudi atau Mekah. Nah setelahnya beliau berada di Mekah tentu saja tidak tinggal diam. Ia belajar kepada beberapa guru, diantaranya adalah Kiai Muthalib, kemudian belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian kepada Syekh Abdul Hamid Al-Maki, kemudian belajar kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas, dan tidak lupa beliau juga belajar kepada saudaranya sendiri yaitu Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Nah sahabat, kita ketahui bahwa di usia yang ke-20 tahun Syekh Asnawi Al-Bantani ini pemahaman Islam juga wawasannya sudah sangat luas sekali. Jadi sudah setingkat daripada para ulama yang sudah berusia tua, saking cerdasnya juga saking alimnya. Nah di usia ke-20 tahun ini lalu ibunya kirim surat bahwa Syekh Asnawi disuruh pulang dulu ke Banten. Setelahnya beliau pulang, ternyata di usia relatif muda yaitu usia ke-20 tahun ini beliau menikah dengan Nyai Ratu Halimah. Dan setelah itu dia bertekad untuk membangun pesantren dan berdakwah di sekitar Banten. Sahabat sekalian, di tengah-tengah Syekh Asnawi Al-Bantani ini merasa semangat untuk berjuang dan mendirikan pesantren, ternyata ada seorang orang tua yang memberikan peringatan kepada Syekh Asnawi ini. Beliau namanya adalah Kiai Sohib.
Anakku, kamu jangan dulu mendirikan pesantren andai kata kamu dicaci sama orang-orang masih merasa sakit, atau kamu dipuji oleh orang merasa besar kepala. Lalu Syekh Asnawi bertanya, bagaimana caranya supaya hilang penyakit hati tersebut? Tiada lain, kamu harus tirakat dulu, memperbanyak dzikir, mendekat kepada Allah. Maka pada saat itu Kiai Sohib bersama-sama dengan Syekh Asnawi belajar riyadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara banyak tawasul, juga dengan cara banyak berzikir kepada Allah. Nah sahabat sekalian, apa yang terjadi? Walaupun beliau banyak berzikir kepada Allah, mendekat kepada Allah, riyadah siang dan malam terus menerus, tapi hatinya belum merasa mempunyai ketenangan. Bahkan hawa nafsunya terus menyelimuti dirinya. Hal tersebut sama seperti yang dirasakan oleh gurunya, yaitu Kiai Sohib. Nah sahabat sekalian, akhirnya Kiai Sohib bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku khusyuk untuk beribadah. Ya Allah, berikanlah aku supaya bisa wusul lewat dzikir. Ya Allah, berikanlah aku supaya bisa diberikan ketenangan jiwa. Sahabat sekalian, apa yang terjadi? Setelahnya Kiai Sohib ini berdoa kepada Allah, akhirnya datanglah petunjuk dari Allah. Lewat sir yang ada dalam dirinya, maka datang seorang kakek tua yang kecil-kecil. Beliaulah yang bernama Syekh Abdul Karim Al-Bantani yang duduk di Mekah. Dan itulah yang akan memberikan pelajaran untuk bisa berzikir kepada Allah. Nah sahabat sekalian, akhirnya Kiai Sohib memberitahukan tentang pengalaman spiritualnya, bahwa beliau harus kembali lagi ke Mekah, yaitu belajar kepada Syekh Abdul Karim. Karena Syekh Abdul Karim itulah yang akan memberikan pelajaran tentang bisa suluk mendekat kepada Allah. Maka pada saat itu bersama-sama dengan Syekh Asnawi kembali ke Mekah dan belajar kepada Syekh Abdul Karim, yang padahal saat itu beliau telah lama bersama-sama belajar mengaji kepada Syekh Abdul Karim, bahkan kepada gurunya Syekh Abdul Karim, yaitu Syekh Ahmad Khotib. Nah ternyata Syekh Asnawi Al-Bantani ini pernah lama belajar kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Tapi dikabarkan beliau hanya belajar tentang ilmu syariat saja, seperti contohnya adalah ilmu tentang tafsir. Beliau belum terwaris tentang ilmu dzikir, dan beliau pada saat itu belum ditalkin dzikir oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas. Padahal Syekh Ahmad Khotib Sambas ini beliau adalah seorang mursyid Tarekat Qadiriyah Naqsabandi, bahkan beliau pendirinya Tarekat Qadiriyah Naqsabandi, yang mengajarkan, yang menjelaskan, yang membimbing tentang dzikir jahar maupun dzikir sir. Sahabat sekalian, ternyata Syekh Asnawi Al-Bantani ini walaupun beliau bersama-sama dengan seorang walinya Allah, tapi kalau hanya mempelajari tentang syariat, tetapi ia tetap tidak mengerti tentang hakikat daripada isi dzikir pada saat itu. Karena beliau belum berniat untuk belajar tentang itu. Bahkan dikabarkan bahwa Syekh Asnawi Al-Bantani ini diperingati setelahnya pulang ke Banten oleh Kiai Sohib. Dan untung beliau belajar kepada mursyid kedua setelah Syekh Ahmad Khotib Sambas, yaitu Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Dan disinilah sahabat sekalian, Syekh Asnawi dididik, digembleng terus tentang dzikir kepada Allah oleh Syekh Abdul Karim. Sehingga beliau lulus menjadi wakil talqin dan ditugaskan untuk menyebarkan Tarekat Qadiriyah Naqsabandi yang berada di Pulau Jawa atau di Banten ini. Sahabat sekalian, apa yang terjadi setelahnya beliau belajar hanya 1 tahun belajar suluk kepada Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Ternyata ia sudah bisa memahami dzikir jahar, dzikir sir. Kemudian ia juga sudah bisa memahami tentang dzikir latifah, dari mulai dzikir latifatus siri, latifatul ahfal, latifatul ruh, latifatul qalb, hingga sampai kepada latifatul kulli jasad. Ia sudah bisa memahaminya, sehingga penglihatan batinnya sudah tidak ada hijab lagi. Ternyata ia bisa mukasyafah, dan ketika apa yang diucapkan oleh lisan beliau seakan-akan ucapan dewa yang selalu terbukti. Inilah kekeromatan daripada Syekh Asnawi Al-Bantani. Di usia yang ke-22 tahun setelahnya beliau pulang ke Banten, ia tidak buru-buru melaksanakan rencana besarnya untuk mendirikan pesantren juga mengembangkan agama di tanah Banten ini. Tapi beliau berniat untuk riyadhah dulu. Maka ia mendapatkan izin dari istrinya Nyai Ratu Halimah untuk berujlah. Dan ujlahnya itu tidak hanya sebentar, ia diam di hutan terus bermunajat dan berzikir kepada Allah,
hingga sampai tamat 3 tahun berriadoh di sana. Setelahnya ia pulang baru membuat rencana yang besar untuk mengembangkan Islam di tanah Jawa ini. Sahabat sekalian, di awal perjumpaannya dengan masyarakat Banten, maka pertama-tama yang ia akan perjuangkan tiada lain adalah mendirikan masjid. Ketika ia berpikir membuat masjid, tentu saja bukan masjid sembarangan, tapi ingin masjid yang benar-benar permanen. Dan untuk mencari kayunya yang berada di Banten memang sudah sulit karena sudah langka sekali kayu yang besar. Maka pada saat itu ada jamaah yang berasal dari Lampung Selatan memberitahukan bahwa di sana itu banyak kayu yang sangat besar. Maka berangkatlah bersama jamaahnya Syekh Asnawi ini ke Lampung. Setelah di Lampung ada sebuah kayu yang sangat besar, dikarenakan besarnya itu sulit sekali untuk ditebang. Maka pada saat itu jamaah yang akan membantunya disuruh pulang dulu. Kemudian ia berdoa kepada Allah dengan kekeramatannya kayu tersebut bisa ditebang. Dan kayu tersebut anehnya sudah ada di pinggir laut. Sahabat sekalian, esok harinya seluruh jamaah merasa kaget kenapa kayu yang besar ini sudah ada di pinggir laut. Tapi mereka bingung juga berpikir bagaimana untuk memindahkan kayu yang besar ini ke Pulau Jawa. Dan perahu pun tidak mungkin bisa memuat kayu sebesar ini. Sahabat sekalian, akhirnya seluruh jamaah disuruh pulang duluan ke Banten. Luar biasa sahabat sekalian, setelahnya sampai ke Banten, ternyata kayu yang besar itu sudah ada di lokasi masjid yang akan dibangun. Inilah salah satu karomat yang dimiliki oleh ahli dzikir Syekh Asnawi Al-Bantani. Sahabat sekalian, kebersihan hati dari Syekh Asnawi Al-Bantani ini karena ia mendapatkan ijazah dzikir dari seorang wali yang bernama Syekh Abdul Karim tersebut. Ternyata benar, penglihatan batinnya sangat tajam. Kita ingat dalam sejarah pada tahun 1883 terjadi tsunami. Dan sebelum tsunami tersebut, ternyata Syekh Asnawi Al-Bantani ini ia sudah tahu akan kejadian tersebut. Oleh karena itu seluruh masyarakat disuruh untuk hijrah dari daerah tersebut. Bagi mereka yang percaya kepada ucapan Syekh Asnawi Al-Bantani, mereka berbondong-bondong berpindah ke sebuah tempat yang bernama Kampung Murui. Dan setelah itu ternyata benar terjadilah tsunami yang sangat besar di tahun tersebut. Sahabat sekalian, tengah-tengah berjuangnya Syekh Asnawi Al-Bantani ini, kita ketahui pada saat itu sedang gencar-gencarnya Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Kemudian Syekh Asnawi tidak tinggal diam, ia membuat pergerakan perlawanan kepada Belanda. Dan pergerakan itu diketahui oleh Belanda, akhirnya Syekh Asnawi ditangkap dan dipenjarakan di Jakarta. Setelahnya dipenjarakan, ternyata diam-diam di penjara itu Syekh Asnawi seperti yang tenang-tenang saja. Bahkan banyak tamu yang datang belajar kepada Syekh Asnawi Al-Bantani di penjara tersebut. Dikarenakan merasa bingung karena banyak orang yang masuk ke dalam penjara, akhirnya Belanda mengeluarkan Syekh Asnawi dari penjaranya. Satu cerita lagi bahwa Syekh Asnawi Al-Bantani ini melihat kebakaran muridnya yang berada di Lampung. Maka dengan mudahnya ia mengambil air dari gayung, kemudian air tersebut ditumpahkan di halaman rumahnya. Maka kebakaran tersebut bisa padam saat itu juga. Sahabat sekalian, semoga dengan doanya para ahli dzikir, saudara kita yang berada di Palestina diberikan kekuatan oleh Allah. Para pejuangnya mudah-mudahan diberikan kekuatan. Dan sampai sekarang orang-orang Israel merasa heran dari mana lubang tempat ia masuk dan dari mana ia mendapatkan pasokan listrik, makanan, juga air yang berada di dalam lubang tersebut. Bahkan konon katanya yang mengirim makanan yang berada di lorong tersebut wajahnya wajah orang Indonesia. Mungkin inilah berkah dari doa orang Indonesia sehingga keajaibannya datang bagi mereka yang terdesak berada di lorong tersebut. Marilah kita ambil ibroh dari cerita Syekh Asnawi Al-Bantani ini. Ternyata beliau sebagai pejuang kemerdekaan, beliau juga sebagai pejuang untuk mengembangkan agama Islam. Mereka juga sebagai pejuang untuk memperjuangkan orang-orang kecil. Inilah yang patut kita contoh. Apa konsep keberhasilan perjuangan yang ia lakukan? Tiada lain dengan ilmu. Dan ilmu itu tidak cukup, tetapi dengan permintaan kepada Allah agar kita dekat kepada Allah. Dan Allah akan sayang kepada orang-orang yang dekat. Tapi proses untuk bisa dekat kepada Allah tentu saja dengan dzikir. Dan ilmunya harus terwarisi oleh para ahlu silsilah.
Dengan demikian, jangan sampai Syekh Asnawi yang kita banggakan tapi dikhianati oleh para pengikutnya. Mereka diantaranya banyak yang menentang tentang dzikir tarekat. Hal itu sama yang dilakukan perjuangan seperti Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Syekhuna Khalil Bangkalan. Mereka banyak yang kagum kepadanya, tapi mereka banyak yang menentang tentang ilmu dzikirnya. Di antara mereka ada yang mengatakan, jangan masuk dzikir tarekat karena orang tarekat itu tidak punya keinginan. Sahabat sekalian, lihatlah realitas sejarah, bahwa sejarah Indonesia banyak digerakkan oleh para ahli tarekat. Seperti halnya Syekh Asnawi Al-Bantani, kemudian Syekhuna Khalil Bangkalan, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, kemudian Kiai Mojo, dan kesininya adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Mereka semuanya adalah murid-murid daripada Syekh Ahmad Khotib Sambas, juga murid-murid daripada Syekh Abdul Karim yang mengembangkan tentang dzikir la ilaha illallah. Oleh karena itu, hati-hatilah bagi mereka yang menentang ahli dzikir, berarti ia telah mengkhianati leluhurnya sendiri, yaitu para ulama, aulia, dan kesananya adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila Anda suka dengan video ini, ya, tolong tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, dan jangan lupa tulis komentar di bawah. Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.